Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang hukum membaca basmalah dalam sholat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tegar Sandi, kelas 2C, NIM 240-376. Dalam makalah saya ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana hukum membaca basmalah. Yang kedua, bagaimana hukum dalam membaca basmalah menurut 4 mazhab. Kemudian yang kedua ada bagaimana hukum membaca basmalah di awal surah. Kemudian bagaimana hukum membaca basmalah di pertengahan surah. Dan yang keempat itu bagaimana hukum membaca basmalah dalam jahar ataupun sir. Yang pertama ini saya akan membahas tentang hukum membaca basmalah menurut 4 mazhab. Iya, ada 4 mazhab. Yang pertama itu ada mazhab Syafi'iyah. Menurut pendapat beliau, basmalah termasuk surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu hukum membacanya ialah fardu, bukan sunnah. Ya, fardu bukan sunnah. Hukumnya sama dengan membaca Fatihah, baik dalam sir atau sholat jahar. Hadis Nabi SAW, an bana abasa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu binismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. Kemudian yang kedua ada mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah ini hukum membaca basmalahnya yaitu ialah makruh dalam sholat fardu, baik sir ataupun jahar. Allah Ta'ala berfirman, Aku membagi as-salah Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku menjadi 2 bagian, dan untuk hambaku akan mendapatkan apapun yang dia minta. Maka apabila hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila ia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku, dan juga berfirman, hambaku berserah diri kepadaku. Apabila ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Dan apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa-apa yang mereka minta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua ada mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah ini basmalah bukanlah termasuk ayat dari surah Fatihah, dan juga bukan termasuk dari ayat dalam surah manapun, kecuali dalam surah An-Naml di bagian tengah. Ya, di bagian tengah. Ini diketahui dari hadis Anas bin Malik. Dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW, bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Namun tidak pernah aku mendengar mereka membaca basmalah. Salah satu dalil yang mereka gunakan yaitu firman Allah SWT yang berbunyi, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Al-Muzammil ayat 20. Ayat ini berisi perintah untuk membaca surah secara mutlak tanpa batasan. Jadi bisa dilaksanakan dengan membaca ayat sependek apapun
selama masih termasuk ayat Al-Quran. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan bahwasanya diakui secara ijma bahwa membaca Al-Quran itu bukan fardu di luar sholat, melainkan fardu di dalam sholat. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah yang kedua yaitu hukum membaca basmalah di awal surah. Hukum membaca basmalah di awal surah. Ketika kita membaca Al-Quran di awal surah, baik dalam sholat ataupun bukan, selain surah Al-Baqarah atau At-Taubah, maka kita harus membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu saja bacaan basmalah ini sunnahnya dibaca jahar dalam sholat jahiriyah, berdasarkan hadis di bawah ini dari Nu'aim bin Abdullah Al-Mujammir. Ia berkata, saya pernah sholat di belakang sahabat Abu Hurairah bermakmum kepadanya. Kemudian beliau membaca basmalah sebelum membaca Fatihah dan sebelum membaca surah, dan beliau bertakbir ketika turun dan bangkit, dan setelah salam beliau berkata, salat saya ini serupa betul dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari kitab Tafsir Ayatil Ahkam juz 1 halaman 7 karangan Syekh Muhammad Ali As-Sais. Membaca basmalah di pertengahan surah, Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, jika seseorang membaca Al-Quran di pertengahan surah di luar sholat, maka hukumnya sunnah membaca basmalah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran berikut ini. Kemudian rumusan masalah yang keempat yaitu menjalankan basmalah dalam Fatihah. Hukum menjalankan basmalah dalam Fatihah. Hukum menjaharkan basmalah dalam Al-Fatihah atau menjalankan. Hukum menjaharkan basmalah dalam Al-Fatihah ini adalah sunnah. Ini sudah merupakan pendapat kebanyakan para sahabat, para tabi'in, dan fuqaha atau sarjana-sarjana hukum Islam. Seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi, bahkan menurut Imam Ja'far bin Muhammad bahwa hal ini sudah merupakan ijma, kebetulan atau pendapat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana telah diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya tersebut berikut ini. Dan terdapat keterangan dalam kitab Al-Khilafiyat karangan Imam Baihaqi yang dia terima dari Imam Ja'far bin Muhammad. Beliau berkata, telah ijma para sahabat Nabi Muhammad SAW atas jaharnya membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam kurung Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 3 halaman 341-3. Mungkin itu saja penjelasan dari makalah saya ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Tegar Sandi, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.